Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Rozi dengan NIM 21112032. Dengan mata kuliah yaitu Logika Fazi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sukma Puspi Torini. Baiklah, pada video kali ini adalah tugas UAS atau tugas akhir dari kami, yaitu UAS Logika Fazi dengan judul Penerapan Metode Weighted Product atau WP melalui pendekatan logika fazi pada kasus pemilihan ketua OSIS Osimman 7 Bireuen. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaidan, NIM 211128, Prodi Teknik Informatika, Universitas Nurdin Hamzah Jambi, mata kuliah Logika Fazi, dosen pengampu Bu Sukma Puspi Torini. Baik, sebelum kita memasuki ke pemrograman Excel dan MATLAB, lebih baiknya kita mengetahui mengapa kami alasan memilih metode WP. Yang pertama itu sederhana dan mudah dipahami, karena metode WP relatif sederhana dan mudah dipahami oleh banyak orang. Ini membuat dan dapat diimplementasikan tanpa mengulang pengetahuan matematis yang mendalam. Yang kedua itu fleksibilitas. Metode WP dapat diterapkan dalam berbagai jenis keputusan dan situasi. Kelebihan ini membuatnya relevan untuk berbagai aplikasi dan sektor. Yang ketiga itu penanganan kriteria yang berbeda. WP dapat digunakan untuk menangani kriteria dengan jenis dan satuan yang berbeda. Hal ini memungkinkan untuk memasukkan kriteria kualitatif dan kuantitatif dalam evaluasi keputusan. Yang keempat itu adalah kemampuan beradaptasi. Metode WP dapat diadaptasi untuk memperhitungkan preferensi dan bobot yang berubah-ubah dari pengambilan keputusan seiring waktu. Apa sih kelebihan metode WP? Nah, inilah kelebihan metode WP itu fleksibilitas dalam penentuan bobot. Maksudnya WP memungkinkan penentuan bobot untuk setiap kriteria sehingga pengambil keputusan dapat memberikan tingkat pentingan yang berbeda pada setiap kriteria. Yang kedua itu penanganan kriteria yang tidak linear. Maksudnya WP dapat menangani kriteria yang tidak memiliki hubungan linear. Yang ketiga itu mudah diterapkan pada skala besar. Maksudnya metode ini dapat diterapkan pada skala besar tanpa menimbulkan kesulitan yang signifikan. Yang kelima itu menghasilkan hasil prioritas. Maksudnya WP ini dapat menghasilkan hasil prioritas untuk setiap alternatif, memudahkan pemahaman mengenai alternatif mana yang lebih diinginkan atau lebih optimal berdasarkan kriteria yang diberikan. Tujuan dari ini yaitu mampu melakukan perhitungan rekomendasi alternatif ketua Osisman 7 Biren yang berjumlah 12 alternatif, tapi 10 alternatif dengan 4 kriteria, yaitu atribut dan ini yaitu kriteria dan hasil atribut itu kepemimpinan benefit, kecerdasan cost, keberanian cost, kedisiplinan cost. Alternatif ada 10 yaitu A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10. Selanjutnya langsung saja lanjut ke Fahrozi yang membahas tentang perhitungan di Excel. Ya, tentunya sudah ada jurnal tentang ini ya. Langsung saja saya jelaskan di bagian Excelnya. Pertama-tama kita inisialisasi matriks XIJ ya. Karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 alternatif dan di sini ada 4 kriteria, bisa dilihat di sini. Ini adalah isi dari bobot dari kriterianya. Untuk masing-masing alternatif yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kriteria. Lanjut, kita tentukan menentukan bobot atribut dan mencari sigma WJ. 9,5 ini adalah nilai tertingginya dari bobot W dari kriterianya. Lalu ada 8, di sini juga ada 8 ya. Ada 8,3 dan 8,5. Lalu di bagian sigma WJ ini rumusnya yaitu sum B31 sampai kita tarik ke E31 ini. Kita tarik ke sini rumusnya.
Lalu didapat hasil 34,3. Selanjutnya menentukan bobot ternormalisasi WJ. WJ ternormalisasi dan sigma WJ ternormalisasi. Kita lihat di sini. Ini sudah ada di modul ya. Tapi kalau mau maksud saya sudah ada di jurnal ya. Tapi kalau mau cari hasil ini ada rumusnya juga. B31 ini B31 dibagi G31. Lalu didapatlah hasil ini. Ini hanya diganti C31, D31 dan E41. Lalu untuk mencari hasil ini sama dengan yang sigma WJ tadi, kita sum lalu kita tarik dari B31 ke E31. Baru dibagi, maksud saya sum dari B35 maksud saya B35 sampai E35. Lalu didapat hasil WJ sigma WJ ternormalisasinya yaitu 1. Lanjut kita tentukan matriks. Kita tentukan matriks RIJ-nya. Di sini kita lihat rumusnya adalah B18. Kita lihat B18. Ini pasti yang paling atas ini. Lalu panah atas, buka kurung B35 kali G35. Ini B35 kali G35. Didapatlah hasil 1,8655. Lalu yang sebelahnya dan isi tabel ini itu sama saja rumusnya, hanya perbedaan kolom yang menentukannya. Lanjut kita cari inisialisasi pangkat bernilai. Pangkat bernilainya di sini adalah 1, pangkat bernilai 1 untuk benefit, dan maaf di sini negatif 1 untuk cost. Di sini ada 4 kriteria seperti yang di atas tadi. Benefit, cost, cost, cost. Kriteria pertama itu benefit, kedua cost, ketiga cost, dan keempat juga cost. Selanjutnya kita tentukan preferensi SI dan produk dari SI. Kita lihat di sini untuk alternatif 1. Rumusnya adalah 40. Kita lihat 40 di sini. Ini dari matriks RIJ tadi. Ini yang ini ya. 40 A40 dikali A55. Nah, ini benefit. Kalau yang ini B40 ini dikali B55 benefit juga. Ini C55 benefit. Lalu dilanjutkan dengan ini. Mencari PSI-nya. Rumusnya adalah sama dengan produk B59 sampai E59. Kita tarik B59 yaitu ini, ditarik sampai E59 ini. Untuk alternatif seterusnya sama saja, hanya perbedaan kolom yang menentukan. Lalu untuk hasil sum 7,6600 ini, rumusnya yaitu sum sama dengan F59 ditarik sampai F68 ini. Lalu didapat hasil 7,6600. Terakhir kita tentukan preferensi VI-nya. Preferensi VI sama dengan SI dibagi sigma SI. Itulah rumusnya. Di sini ada alternatif 10 alternatif. Untuk A1 atau alternatif pertama, rumusnya adalah sama dengan F59. F59 ini dibagi F69. Ya, ini. Lalu dilanjutkan dengan ini untuk alternatif kedua, ini alternatif ketiga, dan seterusnya. Lalu hasil akhir ini 0,1890 itu adalah maksimal dari nilai alternatif seluruh alternatifnya. Didapatlah 0,1890. Rumusnya yaitu sama dengan max B73 ditarik sampai B82. Lalu akan memproses dan mencari nilai yang terbesar karena rumusnya tadi max ya. Lalu didapatlah hasil ini dia.
0,1890 kita tandai. Nah, oke, itulah hasil akhirnya. Dan akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ahmad Zaidan. Kepada Ahmad Zaidan kami persilahkan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS atau tugas akhir semester, yaitu yang dimana di sini saya berdua, yaitu bersama Muhammad Farrozi. Studi kasus yang kami jalankan yaitu penerapan metode wide product melalui pendekatan logika fuzzy pada kasus pemilihan ketua OSIMEN 7 Biren. Di sini kami menggunakan metode WP atau metode wide product. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan di bagian MATLAB, di program MATLAB, yang dimana judulnya itu nama kami berdua, Ahmad Zaidan dan Muhammad Farrozi. Ini judul dan studi kasus jurnal yang kami ambil, penerapan metode wide product melalui pendekatan logika fuzzy pada kasus pemilihan ketua OSIMEN 7 Biren. Di sini terdapat clear untuk clear screen atau clear comment. Di sini ada menetapkan kriteria, yang dimana di sini kami menggunakan 4 buah kriteria. Yang pertama itu kepemimpinan, kecerdasan, keberanian, dan kedisiplinan. Yang dimana C1 adalah kepemimpinan, C2 kecerdasan, C3 keberanian, C4 dan kedisiplinan. Kegunaan C ini adalah untuk kode atau tanda. Di sini kita klik lagi di baris ke-15 kriteria C1, C2, C3, C4. Selanjutnya di baris 17 ada alternatif, yang dimana ada 10 buah alternatif, yang dimana A1 Maya, A2 Widya, A3 Bella, A4 Marsha, A5 Winda, A6 Isan, A7 Andre, A8 Rudi, A9 Bintang, A10 Aldi. Di baris ke-28 alternatif A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10. Selanjutnya di baris ke-30 inisialisasi matriks XIJ 31X, yang dimana ada matriks 1 ini ada 4 kali 10 yang dimana 9,5, 8, 8,3, 8,5. Di baris kedua 2,6, 1,8, 1,6, 8,5. Di baris ketiga 9,5, 1,8, 1,6, 8,5. Baris keempat 1, 1,8, 8,3, 1,6. Baris kelima 2,6, 1,8, 1,6, 1,6. Baris ke-6 1, 1, 1, 1. Baris ke-7 9,5, 8, 8,3, 1. Baris ke-7 baris ke-8 2,6, 1, 8,3, 1,6. Baris ke-9 9,5, 1,8, 1, 1,6. Baris ke-10 2,6, 1,8, 8,3, 1,6. Di baris kedua kita masukkan ke matriks EIJ, yaitu X, nilainya X. Baris ke-44 inisialisasi matriks cost benefit K. Baris ke-45 yaitu K, yang dimana 1 kalau di Excel dia menggunakan min 1, tapi kalau di MATLAB itu menggunakan nilai 0. Ini cost adalah 0, ini cost 0, benefitnya 1. Baris ke-46 yaitu matriks cost benefit K sama dengan K. Baris ke-48 yaitu inisialisasi matriks bobot EIJ. Nilai W 9,5, 8, 8,3, 8,5. Yaitu ini nilai awal kita ambil. Dan baris ke-50 yaitu MN, size X ini menghitung MN, size-nya adalah nilai dari X, dari nilai matriks. Baris ke-52 yaitu melakukan pencarian bobot W sama dengan W titik dibagi dengan sum dibagi dengan W. Jadi dibagi dengan nilai W ini dan dibagi dengan sum. Total nilai semua ini dibagi dengan nilai W. Baris ke-55 itu mencari nilai S for J sama dengan I titik 2N, if jika K isinya J sama dengan 0, W buka kurung tutup kurung J sama dengan buka kurung min 1 tutup kurung kali W buka kurung J tutup kurung J dot N penutup, ini adalah pengulangan.
Untuk J, selanjutnya ini adalah pengulangan untuk I dibalas 60, for I sama dengan 1 dibagi titik 2 M, S I sama dengan prot X I, titik 2 tutup kurung dot. Ini adalah kali W atau pangkat itu ditutup dengan N, dan di baris ke-64 yaitu V sama dengan S dibagi dengan sum S. Jadi nilai S dari sini dibagi lagi, total nilainya S, dan terpilihlah nanti nilainya dapatnya dari nilai S ini. Terpilih max V. Selanjutnya kita run, coba kita run. Oke, kita lihat hasilnya di sini. Oke, kriterianya yaitu kepemimpinan, C1 kecerdasan, C2 C3 keberanian, C4 kedisiplinan. Alternatif Maya, Widya, Bella, Marsha, Winda, Isan, Andre, Rudi, Bintang, Aldi. Matriksnya sama seperti yang kita isi di dalam ini, 9,5, 8, 8,3, 8,5 sama, keseluruhan sama, hanya saja bedanya di komanya, yaitu sini komanya ada 4, komanya di belakang itu ada 4, sedangkan di sini kita buat hanya satu di belakang koma, di sini 4 di belakang koma. Matriks cost benefit K-nya yaitu 1, 0, 0. Kita isi di sini 1, 0, 0, 0 sama. Nilai V-nya ini sama seperti yang di hasil di Excel, yaitu nilai V yang pertama itu 0,0529, yang kedua 0,0779, yang ketiga 0,1115, yang keempat 0,0607, yang kelima 0,1178, yang keenam 0,1305, yang ketujuh 0,0899, yang kedelapan 0,0907, yang ke-9 0,11890, yang ke-10 0,0791. Maka hasilnya itu 0,890. Ini hasilnya. Ini hasilnya sama seperti yang di Excel. Sekian dari saya, Ahmad Zaidan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.